panggilan dari seseorang yang ingin melucu, tapi tak lucu sama sekali. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi seorang badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, maka semua akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kita sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman di mana orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak segampang yang kalian pikirkan. Bisa-bisa karena lelucon, kalian dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Teman baik saya seorang pelawak dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Ia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi. Di atas pohon kelapa, ia memandangkan azan subuh. Tentu saja, hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar orang aneh, turun kamu! Begitu orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Tapi orang itu tetap tenang. Ia menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikirkan. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang di masjid. Saya azan subuh jam 10, kok kalian malah berdatangan mendatangi saya? Coba kalian pikir, siapa yang tidak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok suka mengkufar-kafirkan orang? Hanya karena berbeda, semua jadi bermusuhan. Sepertinya orang sekarang suka bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran jadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan sering diberi kebenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang tak mudah membuat orang tertawa. Saya jadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren, anaknya meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya juga kepingin jadi presiden. Enggak teng, anaknya nyalon jadi gubernur. Ada juga yang nyalon jadi wali kota. Sudah, ngomongnya jangan ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut adalah pekerjaan yang lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut sama pelawak masih dianggap lucu saat itu. Tapi sekarang pelawak kalah lucu kok sama politikus.
besar. Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa dipesan di GoFood. Tapi kamu yang bayar nanti ya. Yang datang pacar saya. Loh, kok tersenyum ngejek begitu? Badut seperti saya kan juga manusia. Bisa falling in love, bisa punya pacar. Lihat pacar saya, ganteng kan? Namanya Anta. Nama lengkapnya Ananta Pratama. Terima kasih ya, kamu sudah menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih ya, kamu masih ingat saya terus. Kamu kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Katanya kamu sudah punya pacar baru ya? Yang lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintaimu. Baby, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Ternyata cuma khayalan saya saja. Saya jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Hidup saya benar-benar ambiar. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan saya? Lihat penampilan saya. Begitu keren dan keren. Saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Nasib memang aneh. Nasib selalu memberikan kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi liburan di kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya saat itu biasa-biasa saja, tak lucu sama sekali. Tapi, entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjerit-jeritkan jari saya seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini, semua tertawa. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu tolol dan bodoh. Sungguh, saya tak pernah setolol saat itu. Kemudian, pemimpin partai mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak harus cerdas dan pintar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin itu bukan karena lantaran kecerdasannya, melainkan karena kemampuan disukai banyak orang.
Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu jadi pemimpin. Pendukungmu memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu benar atau salah. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh berbohong, ngibul sesukamu. Yang penting kamu tetap dipercaya dan disukai banyak orang. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian didadari menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu bedanya pilkada dengan pilkade. Ada yang bilang kalau pilkade jangan coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya anak pemimpin dan anak pejabat sekarang yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu kenapa mereka memilih saya ikut pilkada. Ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman sudah memang gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur orang-orang. Saya dianggap paling lucu dan bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tetapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Makanya saya katakan kalau hidup saya itu benar-benar sial. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin, tetap jadi badut. Badut yang mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Makanya saya katakan menjadi badut itu tidak mudah.